Di sebuah lembah sunyi yang dikelilingi hamparan kebun teh, berdirilah sebuah rumah tua dengan atap seng berkarat dan dinding kayu yang mulai rapuh dimakan waktu. Rumah itu dulunya milik seorang perempuan bernama Ratna, ibu dari keluarga kecil yang pernah dikenal makmur dan terpandang di desanya. Namun setelah kepergiannya 20 tahun silam, rumah itu berubah menjadi tempat yang hanya disebut dengan satu nama oleh penduduk sekitar, rumah peninggalan ibu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Ratna meninggal. Sebagian berkata ia sakit dan meninggal sendirian. Sebagian lagi berbisik bahwa ia tidak benar-benar mati, melainkan diambil oleh sesuatu yang ia panggil setiap malam dari dalam rumah itu. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang berani mendekat, terutama saat hujan turun dan kabut menggantung di antara kebun teh. Orang-orang sering mendengar suara seperti seseorang yang menangis di dalam rumah itu, kadang pelan, kadang parau seperti tertahan, seolah berasal dari dindingnya sendiri. Bila diperhatikan lebih lama, tangisan itu berubah menjadi suara tawa kecil anak-anak. Rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, hingga tanaman liar menelan pagar dan akar pohon menyusup ke lantainya. Namun satu hal aneh selalu sama, pintu depan rumah itu tidak pernah berdebu. Seakan ada yang membuka dan menutupnya dari dalam setiap malam. Banyak kisah beredar di desa. Beberapa orang mengaku melihat cahaya lilin dari jendela kamar lantai atas, padahal rumah itu tak lagi memiliki listrik. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di beranda dengan gaun putih lusuh, memeluk bunga melati yang sudah layu. Rumah itu menyimpan rahasia, begitu kata orang-orang tua. Rahasia tentang keluarga yang tak pernah benar-benar utuh. Tentang darah yang dikorbankan untuk menjaga sesuatu yang tak boleh diungkap. Namun rahasia itu mulai bergerak lagi ketika anak perempuan satu-satunya, Rani, mewarisi rumah tersebut setelah kematian ayahnya. Tak ada yang tahu apa yang mendorongnya kembali. Rasa rindu, rasa bersalah, atau sesuatu yang jauh lebih gelap dari keduanya. Pada malam ketika Rani menginjakkan kakinya kembali di halaman rumah itu, langit mendung seolah menahan petir. Angin berhembus dari arah kebun, membawa aroma lembab bercampur melati busuk. Ketika kunci tua itu berputar di pintu depan, angin berhenti, dan seluruh rumah seakan menarik napas panjang. Dari balik jendela di lantai atas, seseorang, atau sesuatu, terlihat berdiri, menatap ke arah Rani. Lalu, dari dalam rumah yang sepi itu, terdengar suara lembut seorang perempuan. Akhirnya, anakku pulang juga. Begitu pintu tua itu terbuka, udara dingin menyeruak keluar seperti napas yang sudah lama terperangkap di dalam. Aroma lembab bercampur debu memenuhi ruangan. Namun di balik bau itu, tercium samar wangi melati yang seolah baru saja mekar. Di ruang tamu, perabotan masih tertata rapi seperti 20 tahun lalu. Kursi rotan, meja kayu, dan vas bunga yang sudah kering di atasnya. Tapi semuanya diselimuti lapisan debu tebal. Seolah waktu berhenti di sana. Di dinding tergantung foto keluarga lama. Wajah Ratna tersenyum di tengah bingkai, memandangi dua sosok di sampingnya, suaminya dan anak perempuannya yang masih kecil. Namun entah mengapa, wajah sang anak dalam foto itu tampak pudar, seperti terhapus sebagian oleh jari seseorang. Lantai kayu berderit ketika Rani melangkah ke dalam. Suara itu menggema ke seluruh rumah. Diikuti bunyi halus seperti langkah kecil yang menjawab dari arah dapur. Ketika menoleh, tak ada siapapun, hanya tirai kusam yang bergerak pelan, meski udara di dalam rumah terasa mati. Rani berhenti di depan tangga yang menuju lantai atas. Tangga itu gelap, namun di puncaknya terlihat cahaya lilin yang berkelap-kelip. Suaranya pelan ketika ia memanggil nama ibunya, meski tahu tak mungkin mendapat jawaban. Tapi yang datang bukanlah diam, melainkan bisikan lembut dari arah atas tangga. Jangan naik ke sana, suara itu lirih, seperti berasal dari dinding itu sendiri. Namun Rani tetap melangkah. Lantai atas dipenuhi debu dan aroma kayu tua. Di salah satu kamar, ditemukan meja rias ibunya. Kaca cerminnya retak, namun bayangan dalam pantulannya masih terlihat jelas. Di depan cermin, terletak sebuah sisir kayu. Sehelai rambut panjang hitam masih menempel di giginya. Dan di permukaan kaca yang buram, tampak goresan halus seperti tulisan jari. Kau akhirnya datang.
Rani terdiam lama di depan cermin itu. Ketika menunduk, sesuatu di bawah meja menarik perhatiannya. Sebuah buku tebal bersampul merah kusam, terikat dengan tali kain. Di bagian depannya tertulis dengan tinta hitam, "Catatan keluarga." Saat tali itu dilepaskan, lembaran pertama memperlihatkan tulisan tangan Ratna sendiri. Kalimat pertama yang terbaca begitu tajam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Keluarga ini hidup bukan dari doa, tapi dari perjanjian. Halaman-halaman berikutnya berisi catatan yang makin aneh, nama-nama yang dicoret, tanggal kematian, dan simbol-simbol tak dikenal. Di setiap lembar terakhir, selalu ada tanda berbentuk lingkaran dengan titik di tengahnya, simbol yang sama yang tertanam di pintu gerbang rumah. Lalu, dari halaman paling akhir, sebuah foto kecil terjatuh. Foto itu menampilkan Ratna sedang memangku bayi, dengan ekspresi wajah yang tak bisa dijelaskan antara bangga dan takut. Di balik foto, tertulis satu kalimat pendek, "Anak ini bukan milikku sendiri." Saat Rani menatap tulisan itu lebih lama, cahaya lilin di meja bergetar keras seperti ditiup angin dari arah belakang, padahal semua jendela tertutup rapat. Dari lantai bawah, terdengar suara kursi bergeser, pelan, teratur, dan di sela gema itu, samar-samar terdengar suara perempuan memanggil, "Nak, jangan baca lagi. Ibu sedang menunggu di bawah." Langkah-langkah Rani menuruni tangga terasa berat. Setiap anak tangga yang diinjak mengeluarkan bunyi panjang seperti keluhan kayu tua. Udara di rumah itu berubah dingin. Bukan lagi dingin lembab seperti sebelumnya, tapi dingin yang menggigit hingga menembus kulit. Di ruang tamu, lampu minyak tua di meja bergetar. Nyalanya menipis, seolah rumah itu bernapas di antara cahaya dan kegelapan. Suara kursi yang tadi terdengar kini berhenti. Hanya ada kesunyian yang menekan. Diikuti bau melati yang semakin kuat, wangi yang dulu lembut, kini terasa busuk seperti bunga yang membusuk di tanah basah. Dari arah ruang belakang, pintu kayu yang setengah terbuka berderit pelan, seakan mempersilakan seseorang masuk. Rani melangkah ke dalam ruangan itu. Ruangannya sempit, dengan jendela tertutup papan. Di tengahnya terdapat meja kayu panjang. Di atasnya terbentang kain putih yang menutupi sesuatu. Lilin-lilin kecil menyala di sekeliling meja, meneteskan lilin cair ke lantai yang penuh goresan simbol aneh. Ketika kain itu terangkat sedikit oleh angin, terlihat bayangan samar wajah perempuan di bawahnya, pucat, kaku, dan menyerupai Ratna. Namun yang membuat udara membeku adalah kenyataan bahwa tubuh itu tidak membusuk. Kulitnya masih utuh, seolah baru tertidur. Tepat di dinding belakang ruangan, tergantung bingkai besar berisi tulisan tangan yang mengering, meneteskan warna coklat gelap seperti darah. Tulisan itu berbunyi, "Anak yang lahir dari perjanjian harus menjadi penjaga, atau rumah ini akan menuntut kembali nyawanya." Lilin di pojok ruangan padam tiba-tiba. Dari sudut yang gelap, muncul bayangan perempuan berambut panjang, langkahnya tenang. Namun tanah di bawah kakinya basah, meninggalkan jejak merah ke arah meja itu. Sosok itu berhenti di belakang tubuh yang tertidur di atas meja, lalu menunduk, menyentuh rambutnya. Saat kepala itu perlahan mendongak, cahaya lilin yang tersisa menampakkan wajah Ratna, tapi matanya terbuka. Ia memandangi anaknya dalam diam, bibirnya bergerak pelan, suaranya serak tapi jelas. "Sudah waktunya kau tahu, mengapa kau masih hidup." Udara di ruangan bergetar, cermin di dinding retak dengan sendirinya. Rani terpaku, bukan karena takut, tapi karena melihat sesuatu di mata ibunya, pantulan dirinya sendiri, tapi berbeda. Di pantulan itu, kulitnya pucat, dan di dadanya terukir simbol sama seperti di buku catatan keluarga. Suara ibunya bergema lagi, lebih dalam, lebih berat. "Kita bukan korban. Rani, kita adalah penjaga rahasia yang menjaga agar perjanjian itu tak pecah." Tiba-tiba, dari lantai, muncul retakan kecil yang menyebar seperti akar. Dari retakan itu, keluar cairan hitam kental dan dingin. Lilin satu persatu padam, dan hanya tersisa satu cahaya terakhir yang menyorot wajah Ratna dan anaknya berdiri berhadapan di tengah ruangan. Darah mereka terpantul dalam simbol di lantai. Rumah itu bergemuruh pelan, seolah jantungnya mulai berdetak kembali. Cahaya lilin terakhir bergetar, menyinari ruangan yang kini tampak seperti ruang upacara lama.
Dindingnya dipenuhi tanda-tanda yang digores dengan darah kering. Sebagian menyerupai tulisan kuno yang tak lagi terbaca. Dari langit-langit, butiran air menetes perlahan, menimbulkan suara gemericik yang seolah berpadu dengan degup lembut dari dalam tanah. Ratna berdiri di tengah ruangan dengan tatapan kosong. Tubuhnya bergerak lambat, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sekelilingnya, udara berubah berat, seperti menyatu dengan bisikan-bisikan samar yang datang dari dalam rumah. Bisikan itu terdengar seperti doa, tapi tidak dalam bahasa manusia. Rani mendekat, namun langkahnya terhenti ketika simbol di lantai menyala merah menyilaukan. Dari retakan di tengah lingkaran muncul cahaya hitam berdenyut, berputar seperti pusaran air yang hidup. Suara Ratna berubah parau, seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Satu lembut seperti seorang ibu, satu lagi berat seperti makhluk purba yang kelaparan. Keluarga kita hidup dari darah dan janji. Satu harus memberi agar yang lain tetap bisa bernapas. Ibumu sudah memberi, kini rumah menagih haknya darimu. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Setiap lilin di ruangan meledak kecil, memercikkan api biru sebelum padam seluruhnya. Dalam kegelapan total, hanya mata Ratna yang tampak bersinar samar. Dari lantai, suara langkah kaki kecil mulai terdengar. Bukan satu, tapi banyak, langkah anak-anak yang berlari mengitari ruangan. Suara tawa mereka bergaung pelan, semakin lama semakin dekat. Namun tak ada tubuh, tak ada bayangan. Hanya suara. Rani menatap ke arah ibunya. Dan di belakang Ratna, samar terlihat sosok-sosok kecil berdiri berjajar, menatap dengan wajah pucat tanpa mata. Tangan mereka terulur, menunjuk ke arah Rani. Penjaga baru, bisik mereka serempak. Ratna menunduk. Dari sudut matanya, air mata darah menetes jatuh ke lantai, menyatu dengan simbol merah yang kini membara terang. Wajahnya berubah lembut sesaat, dan suaranya kembali seperti seorang ibu yang penuh kasih. Maafkan ibu, perjanjian ini tak bisa diputus. Kau harus menggantikan ibu agar keluarga ini tetap hidup. Rumah itu bergetar hebat. Dari setiap sudut, udara hitam mengalir seperti kabut pekat, memeluk tubuh Ratna dan Rani. Dinding-dinding menjerit, kaca pecah, dan lantai perlahan merekah, menelan cahaya, suara, dan waktu. Dan tepat sebelum semuanya lenyap dalam kegelapan, terdengar satu kalimat bergema dari seluruh arah, disuarakan oleh ratusan bisikan yang sama. Darah harus tetap dijaga, agar rahasia tidak mati. Pagi datang dengan kabut tebal menutupi kebun teh. Udara lembab dan dingin, seolah malam sebelumnya menolak pergi sepenuhnya. Warga desa yang melintas di jalan setapak berhenti sejenak, memperhatikan gerbang tua yang kini terbuka lebar. Besi karatnya terbelah di tengah, seolah ada sesuatu yang keluar dengan paksa. Tak ada yang berani mendekat, tapi mereka semua melihat hal yang sama. Rumah peninggalan itu tampak baru dibersihkan. Pintu yang sebelumnya reyot kini tertutup rapat, dan di ambang jendela, tergantung bunga melati segar. Bau wangi itu menyebar lembut, tidak busuk, tidak juga harum, hanya kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Kecuali satu hal, di dekat tangga depan, tergeletak foto lama dalam bingkai pecah. Foto itu memperlihatkan keluarga kecil, seorang ibu dan anak perempuannya. Namun kali ini, wajah sang ibu sudah hilang, terkelupas oleh waktu. Sementara wajah sang anak justru tampak lebih baru, seperti baru saja dicetak ulang. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, rumah itu tak lagi menangis. Hanya terdengar suara langkah kaki perempuan dari dalam, diikuti tawa anak-anak samar yang datang dan pergi bersama kabut. Beberapa warga bersumpah pernah melihat sosok Rani berdiri di jendela, menatap keluar dengan senyum tenang. Rambutnya disisir rapi, tangannya membawa setangkai melati. Tapi yang membuat bulu kuduk meremang adalah bayangan lain di belakangnya. Sosok perempuan tua duduk di kursi goyang, tersenyum ke arah jendela, matanya kosong. Kini, rumah peninggalan itu tetap berdiri. Tak ada yang berani merobohkannya. Karena setiap kali seseorang mencoba, kabut turun lebih cepat. Dan bunga melati tiba-tiba bermekaran di halaman depan, meski musimnya sudah lama lewat. Warga hanya menyebutnya satu nama. Rumah Ibu, tempat di mana rahasia keluarga tak pernah mati. Hanya berganti penjaga.